Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya masih didominasi dengan warna merah yang merona-rona ya dalam 24 jam terakhir hari ini. Dan kalau dalam kurun waktu 1 jam terakhir keadaannya sudah mulai ada sedikit pembalikan ya, udah ada mulai sedikit diberi napas dengan rekondisi warna yang hijau royo-royo. Oke. Jadi di sini kita fokus terhadap Shiba teman-teman ya. Sempat kita bahas tadi bahwasanya di Voyager ya, di Voyager ada penarikan dana, oke, dan itu pun nggak dikirim ke bursa ya teman-teman, nggak dikirim ke bursa alias mungkin dikirim ke wallet pribadi para user Voyager, karena Voyager sudah bisa mengakses penarikan meski hanya 35% dari kepemilikan dan batas waktunya sampai 5 Juli ya. Jadi pelanggan Voyager yang nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka dari itu ada penarikan dari Shiba seperti itu kalau menurut opini saya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat Shiba berada di area 7876 teman-teman ya. Untuk kejelasannya harganya ya mengalami penurunan 2,35%. Untuk volume market cap sama ya, masih dalam kondisi bearish teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari real chartnya sendiri, nah kalau kita lihat dari sini teman-teman pergerakannya masih sama saja sebenarnya ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga ya. Dia hanya baru sekali menyentuh di area drop base dropnya teman-teman, habis itu terjadi koreksi dan sudah sekali mencoba ya retrace di area drop base dropnya, dan semoga saja teman-teman ya, semoga saja dia segera ngejebol dan bisa nyentuh di area level kepala 9 sampai kepala 10 teman-teman, sebelum dia meneruskan kenaikannya sampai kepala 11. Dan saya kira teman-teman, saya kira ya, menurut opini saya pribadi, Shiba ini bakal ngejebol bisa sampai di area ini teman-teman ya, bisa sampai di area, kita garis dulu ya, mungkin sampai di area sini bisa teman-teman ya. Kenapa saya yakin bisa? Cuman perjalanannya nggak akan semulus apa yang kita bayangkan ya. Pasti dia akan bermain-main dulu teman-teman ya. Shiba pasti akan bermain-main dulu ya, entah dia begini pergerakannya ya, habis itu naik ke sini, turun begini, habis itu naik lagi, mungkin seperti ini gitu teman-teman ya. Nggak akan semulus dia langsung naik. Oke. Jadi ada pergerakan-pergerakan kecil lah sebelum dia meneruskan kenaikannya sampai ke atas seperti itu teman-teman ya. Karena kalau menurut saya pribadi, Shiba pasti bisa ngejebol di area supply-nya ini teman-teman untuk meneruskan kenaikannya. Saya yakin dia pasti bisa ya. Cuman nggak dalam waktu sehari 2 hari ya, mungkin butuh beberapa hari untuk ngejebol karena ini time frame harian ya. Satu candle mewakili 1 hari pergerakan gitu teman-teman ya. Dan semoga saja ya dengan sentimen-sentimen positif yang mungkin sudah mulai berdatangan untuk kripto ya, dan sentimen-sentimen positif yang mungkin sudah berdatangan untuk Shiba Inu juga, semoga ini akan mendorong harga daripada Shiba untuk meneruskan kenaikannya. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang kemarin sempat serok di kepala 5 ya, karena dari beberapa teman-teman juga ada, bang saya cuan nih dari Shiba ya, saya serok dari kepala 5 waktu dia penurunan lumayan dalam itu, dan alhasil saya cuan. Ada juga yang serok di kepala 6, bang terima kasih bang ya, saya sudah cuan. Ambil dulu ya 50% atau 40%, yang penting kalian cuan gitu ya. Selamat buat kalian. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi tentang Shiba, di mana dikutip dari YouTube ya teman-teman, di mana Shiba Inu mencapai 10 hari kenaikan lurus di bullish advance. Oke, seperti yang kita bahas kemarin ya, sempat kita hitungkan kemarin candle harian daripada Shiba itu kurang lebih sekitar 10 harian Shiba Inu ini mengalami kenaikan dengan closing candle warna hijau berturut-turut kurang lebih selama 10 hari ya teman-teman ya, yang kemarin saya hitung. Kalau enggak kalian hitung lagi nih dari TradingView atau dari mana, kalian hitung ya candle
Shiba Inu gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini Shiba Inu SIP melihat hari-hari keuntungan lurus. Yes. Ya, jadi Shiba mungkin menunjukkan salah satu minggu terkuat tahun ini didukung oleh optimis baru di pasar kripto serta ekosistem Shiba ya teman-teman. Selama seminggu investor kripto mengabaikan komentar dari para gubernur bank sentral yang menunjuk pada suku bunga yang lebih tinggi dan lebih fokus pada prospek BlackRock yang mengajukan Bitcoin ETF. Nah, ini sempat kita bahas juga Bitcoin ETF ya teman-teman ya. Dampaknya terhadap Bitcoin apa? Karena di sini memang anggaran dana nggak main-main yang akan digelontorkan oleh BlackRock. Oke. Shiba Inu melonjak ke level tertinggi yaitu 846 selama seminggu, meninggalkan di jalur untuk kenaikan minggu 10,96%. Menurut data tampilan pedagang terbesar untuk rentan waktu seperti itu sejak Januari. Oke ya. Jadi inilah alasan beberapa teman-teman semua yang merasa cuan ketika dia beli di bawah, karena Shiba sempat nyentuh di area 80-an ya teman-teman, seperti itu. Nah, Shiba Inu tetap berada di jalur untuk mencapai minggu hijau kedua di bulan Juni, yang mengatakan Shiba Inu bersiap untuk kenaikan 10 hari berturut-turut sejak 15 Juni, penutup positif dicapai hari ini. Inilah yang saya bilang ya teman-teman, kita bermain kripto ya, kita bermain kripto, kesabaran lah yang diuji, mental lah ya, psikolog lah yang mainkan teman-teman ya. Ketika mental kita nggak kuat gitu untuk menahan, ketika mental kita lemah ya otomatis kita pasti akan cut loss ya, cenderung harga turun kita pasti nggak berani akumulasi. Tapi saya nggak nyaranin kalian untuk akumulasi dengan dana paksaan gitu teman-teman, alias dana yang mungkin dalam waktu dekat akan digunakan atau kalian pinjol gitu. Saya nggak menyarankan, lebih baik nggak akumulasi, yang penting kalian udah punya tapi kuat untuk nahan, gitu aja teman-teman ya. Dan di sini pun sebenarnya kita dapat wejangan juga dari Lucy teman-teman ya, wejangan juga dari Lucy yang wejangannya cukup bagus gitu, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu wejangan atau apa ya, bisa dikatakan nasihat dari Lucy ya buat para pemain kripto, termasuk Shiba Inu ya, termasuk apa, terutama buat Shiba Army. Nah, jadi di mana si Lucy ini ya, Shiba Army ya, saat kami mendekati peluncuran Shiba Ryu Mainnet, kami dapat mengharapkan untuk melihat lonjakan proyek baru dan peluang investasi di layer 2 baru. Meskipun ini bisa mengasihkan, penting untuk mengingat prinsip Dior atau lakukan riset sendiri. Nah, ini yang saya bilang ya teman-teman, kalian harus tetap Dior dan selalu melakukan riset, oke? Atau mencari referensi-referensi untuk mematangkan Dior kalian. Nah, saat kami menavigasikan langkah yang berubah dengan cepat ini, sangat penting bagi kami untuk meluangkan waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh setiap peluang investasi sebelum membuat keputusan ini ya. Termasuk meneliti tim di belakang proyek, teknologi yang digunakan, dan potensi resiko atau tantangan apapun. Penting juga untuk memeriksa tokenomik setiap token, termasuk pasokan, distribusi, dan potensi mekanisme inflasi atau deflasi. Nah, ini yang perlu kalian lakukan dasar-dasarnya sebelum membeli token apapun gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus melihat prospeknya seperti apa ya, teknologi yang ditawarkannya seperti apa ya, sosial medianya seperti apa, aktif atau tidak, potensi resikonya kalian harus pahami juga ya, tokenomiknya kalian harus pahami juga. Dan di sini yang perlu kalian ketahui juga ya, penting untuk diingat bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency membawa risiko yang melekat. Oke ya, seperti yang sering diungkapkan oleh para influencer lainnya ya, kripto ini high risk high return ya. Jadi resiko tinggi, keuntungan juga tinggi ya. Jadi bisa dikatakan balance gitu teman-teman, di mana ada resiko yang tinggi di situ pasti ada keuntungan yang tinggi juga ya, seperti itu. Jadi kalian harus siapkan itu semua. Dan sangat penting untuk menginvestasikan hanya pada yang Anda mampu untuk kehilangannya. Oke. Meskipun potensi pengembalian yang tinggi bisa menggoda, penting untuk mengikuti insting Anda sendiri dan berinvestasi secara bertanggung jawab ya. Jadi memang ya teman-teman, saya sering mengingatkan seperti yang dikatakan oleh Lucy ini ya teman-teman ya. Karena untung rugi kalian sendiri yang nikmati ya, keuntungan juga kalian sendiri yang akan menikmati, kerugian juga kalian sendiri yang akan menikmati gitu teman-teman. Jadi semua tindakan kalian lakukan dengan sadar kan, seperti itu. Buy and sell itu kalian sendiri yang nentuin gitu teman-teman. Jadi
Jadi mari kita terus saling mendukung di komunitas Shiba kita. Tetapi ingat juga untuk meluangkan waktu untuk di your periksa ekonomik setiap token, tidak peduli siapa yang men-tweet tentangnya, termasuk saya gitu ya. Oke. Jadi buat para teman-teman Shiba Army ya, informasi yang beredar, oke, informasi yang beredar loh. Kalau salah mohon dikoreksi. Shibarium seperti yang kita bahas kemarin itu bisa di launching dalam bulan 7, bulan Juli. Ada juga yang berspekulasi di Agustus gitu teman-teman. Tapi kalau kita mengacu pada statement Satoshi Kusama, itu di bulan 7 teman-teman ya, itu di bulan 7 gitu ya. Semoga saja ya, semoga saja kuartal ketiga awal-awal nanti ada pembaruan-pembaruan yang dimana pembaruan itu menunjukkan semakin dekatnya Shibarium gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi buat para teman-teman Shiba Army. Tetap semangat, kurangi sampah, dan salam cuan.